kalian nggak suka, kalian nggak mau, tapi orang tua masih maksa. Halo, selamat datang di channel Indonesia, channel orang Indonesia di Taiwan. Video hari ini aku kedapetan salah satu email yang dari kayak seorang ibu gitu yang konsultasi. Jadi di video ini aku pengen bahas aku sebagai istilahnya teman curhat kali. Oke, jadi chatnya kurang lebih kayak gini. Halo, ini anak saya di bla 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 bla, satu-satunya pelajar overseas di jurusan ini. Dia mengeluh tidak bisa mengerti sama sekali. Tidak ada kakak kelas yang bisa ditanyai tentang pelajaran. Kok kebetulan juga jurusan ini baru buka dari semester ini. Oh ya, dia masuk Mandarin 3 di sini. Sebelumnya di Mandarin 1 tapi dinaikkan ke kelas 3 sama gurunya. Ada rencana mau transfer ke uni swasta yang pakai Inggris. Tapi harus selesaikan 1 semester dulu, tapi dia takut gagal. Sama teman dorm juga jarang sekali ngomong. Ini anaknya sekarang minta pulang kampung ke Surabaya. Sebaiknya bagaimana ya? Apa ini bisa kasih saran? Terima kasih sebelumnya. Menurut gue ini adalah salah satu konflik antara ibu dan anak ya. Gue juga gak tahu sebelumnya anaknya datang ke Taiwan tuh karena paksaan orang tua atau karena dirinya mau sendiri. Tapi yang gue ambil kesimpulan dari cerita ini adalah anaknya mau pulang. Di video ini gue pengen cerita tentang kejadian yang sama yang gue alamin waktu gue datang ke Taiwan. Pasti yang namanya adaptasi tuh susah. Kita harus kasih diri kita sendiri waktu, ya mungkin 1 minggu, mungkin 2 minggu untuk yang namanya homesick. Gue juga ngerasain, apalagi pas pertama kali datang. Semua temen dimulai dari nol, semua bahasa dimulai dari nol, semuanya dimulai dari nol. Tapi kuncinya adalah gak boleh nyerah. Dan karena waktu gue ke Taiwan ini adalah suatu keputusan yang gue ambil, emang dari finansial keluarga ya bisa dibilang support gak support lah, mungkin 50-50%, semua modal dari orang tua. Tapi sebelum gue nyampe Taiwan, gue tahu karena finansial keluarga tidak mensupport sampai gue bisa leha-leha, sampai gue bisa foya-foya. So gue di Taiwan ya kerja keras. Dan tiap cerita yang masuk atau cerita orang-orang minta konsultasi sama gue segala macam, gue kayak lebih pengen cerita di 2 sisi ya. Bagus banget kalau misalnya ada orang tua yang nonton video ini dan kayak jadi pengen nyuruh anaknya merantau gitu ke Taiwan misalnya ya. Tapi harus dikonsultasiin dulu ke anaknya mau apa enggak, anaknya niat apa enggak. Jangan sampai dia pergi karena orang tua yang mau dan dia nggak punya hati di sana. Ini cerita realistis gue aja yang pernah ngalamin ya. Mama suka suruh gue tuh belajar matematika, tapi gue tuh nggak suka. Gue gak suka matematika dari dulu sampai sekarang. So, waktu gue di lesin matematika, gue tetap dapat nilai jelek. Karena emang guanya gak suka, guanya gak mau. Tapi, hari itu ada kejadian lagi dimana gue suka sama nari. Dan gue cari cara gimana caranya gue bisa dapat uang jajan lebih. Atau misalnya gue hari-harinya kayak gak terlalu banyak belanja, gak terlalu banyak jajan. Dan uang itu gue bayar sendiri, gue beli istilahnya kelas-kelas guru-guru nari, karena emang gue pengen belajar. Jadi hari itu ada kejadian dimana keluarga gak support gue belajar nari, tapi gue pengen. Jadi gue bakal cari 1001 cara buat gue bisa join kelas nari. So, dari situ juga gue pengen kasih tahu ke orang tua kalau misalnya anaknya gak suka, ya gak usah dipaksa, kalian malah buang duit. Jadi kalau misalnya kalian yang pengen, orang tua nih, yang pengen anaknya keluar negeri sekolah gitu, kuliah, kalian mikir dulu atau konsultasi dulu anaknya mau apa enggak. Kalau anaknya nggak mau, sama aja kalian buang-buang uang sia-sia itu. Karena menurut gue waktu dimasukin kelas matematika, gue nggak suka. Dan gue tetap dapat nilai jelek. Ya, mubazir kan duitnya. Tapi ya dari situ gue belajar tentang ternyata tuh gue orang yang pantang menyerah sama yang namanya apa yang gue mau. Dan dari situ kan gue tahu gue sukanya nari, gue nggak suka matematika. So, gue kayak di SMK itu gue sering kayak jualan, kayak misalnya beli penghapus satunya 1.500 gitu ya, terus gue jual lagi dengan harga 2.000. Nah untungnya kan 500 rupiah ya. 500 rupiah itu gue kumpul-kumpulin dan bisa ikut kayak kelas nari. Ini bukan mengarang sih, ada bagian dari situ tapi juga nggak penghapus gitu. Ada barang lainnya, cuman ya kurang lebih ceritanya kayak gitu. Lalu di pihak anak ya, kalau misalnya di posisi anak, gue bisa memahami kalau kalian nggak suka, kalian nggak mau, tapi orang tua masih maksa. Nah di sini gue juga pengen cerita tentang konsultasi sama keluarga itu penting. Jadi ya yang dicerita ini kan mamanya dan anaknya
konflik, terus mamanya yang cerita ke gue. But yang gue pengen kasih tahu poin di sini adalah anaknya coba kasih tahu, jangan-jangan mama nggak tahu kalau misalnya kamu nggak suka itu. Nah, di keluarga gue ini, gue mama papa tuh rada close juga, jadi mereka tahu gue suka apa, mereka tahu gue nggak suka apa. Kayak misalnya mama masak setiap hari ya, mama pasti tahu lah makanan kesukaan gue, makanan nggak kesukaan gue, tapi ya harus ngomong gitu. Jadi jangan sampai orang tua udah bayarin, udah misalnya nyekolahin kamu di sini, atau misalnya udah bayar harga untuk kamu belajar sesuatu, tapi kamunya nggak mau, nggak suka, terus nggak bilang. Menurut gue itu komunikasinya jadi kurang lancar gitu. Gue yakin semua mama, orang-orang yang dengerin curhatan kamu tuh bakal ngerti kayak kenapa kamu nggak suka, kenapa kamu suka, dan kamu lebih sukanya di mana. Jadi dari posisi anak juga kita karena udah ngomong, kayak udah kasih tahu suka nggak suka, jadi nggak ada kejadian dimana nyesel gitu. Soalnya kayak ya misalnya mama nggak tahu nih kamu nggak suka Mandarin, terus kamu disekolahin ke Taiwan, ya karena mamanya nggak tahu, ya kamu oke aja, dan nyampe Taiwan kamu jadi kayak aduh nyesel, pengen pulang, kan sayang banget gitu. Apalagi kalau misalnya kamu udah dibiayain sekolah ke luar negeri, pasti biaya itu kan gak murah gitu. Jadi boleh dipertimbangin dulu sebelum pergi, atau enggak pas lagi saat ini gitu, lagi kayak mau dibeliin kelas atau lagi mau disekolahin di mana tuh ngomong. Bahkan inget banget ada satu kejadian ya, ini sebenarnya rada privasi ya tentang keluarga. Jadi waktu SMP itu pas mau kenaikan SMK, mama tuh ada nanya kayak mau ambil jurusan apa, mau sekolah di mana. Terus gue ada kasih tahu beberapa list yang gue pengen masuk sekolahnya, tapi uang sekolahnya mahal. Jadi dari situ kita juga komunikasi cari jalan keluarnya kayak gimana. Jadi dari sisi mama ya, dia tahu gue pengennya apa, tapi ya karena dari finansial ada keterbatasan, jadi ya udah alternatifnya apa gitu. Jadi menurut gue konsultasi sama keluarga tuh penting banget, jangan sampai dari sisi mama, dari sisi anak, dari sisi ayah gitu ya. Jadi kayak ada miskom gitu waktu gue terima email kayak gini. Dan di email ini gue nggak nyalahin mamanya atau anaknya, tapi pengen kalian jadi lebih komunikasi aja sih, karena channel gue tentang berbau yang namanya sekolah di Taiwan, terus juga ada beberapa bintang tamu yang ceritain tentang kuliah suka duka di Taiwan. Terus kalau kalian kayak istilah kasarnya teracuni atau terhipnotis gara-gara channel gue pengen ke Taiwan, ya pastiin dulu gitu, dari segi finansial, dari segi izin orang tua, semuanya harus di prepare dulu gitu, jangan sampai nyesel lah intinya. Soalnya menurut gue ya sayang banget lah. Terus di posisi anak juga ya, kalau gue tahu misalnya orang ini telat banget bilang ke mamanya dia nggak suka tapi dia udah di Taiwan gitu, sayang banget uang sekolahnya sih kalau misalnya personal gue ya. Karena ya kayak misalnya gue pengen sekolah di satu sekolah yang wow banget, tapi gara-gara udah masuk terus gue nggak suka jadi ya keluar. Tapi kan coba deh pikir lagi, kayak ada orang yang mungkin mau masuk sekolah itu tapi nggak bisa karena keterbatasan finansial, sedangkan kamu yang dikasih privilege untuk dapat kesempatan itu kamu malah kayak istilah kasarnya nyanyain. Tapi ya kalau emang nggak suka ya aku nggak bisa ngomong apa-apa sih, cuman harus dikonsultasiin lebih awal dulu. Nah terus aku jadi kepikiran pengen buka jasa konsultasi gitu sih, selama kayak mumpung kalian masih di Indo terus mau ke Taiwan banyak pertimbangan, aku kayak pengen buka kelas konsultasi aja sih. Jadi aku nggak pengen gara-gara nonton video aku terus kalian langsung oke, berangkat gitu. Jadi kayak nyeselnya terlalu belakangan banget gitu. Jadi ya mungkin kalau misalnya ada ide saran bisa email, atau misalnya kalian butuh konsultasi gitu ya bisa email, kira-kira pengen nanya apa, terus ya kalau aku bisa jawab aku jawab. Tapi kalau misalnya enggak ya mungkin aku kedepannya buka jasa kelas konsultasi gitu kali ya, jadi bisa ngobrol dulu sebelum kalian ambil keputusan. Dan menurut aku sih selama aku di Taiwan ini ya, suka duka ya pasti adalah, apalagi awal-awal datang ke Taiwan homesick itu menurut aku normal. Tapi ya namanya keadaan, namanya situasi ya kita harus adaptasi. Dan semoga video ini ya bisa dinonton oleh mama dan anak yang lainnya ya. Jadi sebelum anaknya kalian suruh ke Taiwan, atau sebelumnya anaknya bilang mau ke Taiwan, ya sama-sama ngerti dulu posisi mama tuh sebagai kayak gimana, anak sebagai kayak gimana gitu. Jadi jangan ada salah komunikasi, atau maksudnya komunikasinya kurang terbuka lah. Waktu gue sebelum ke Taiwan, mama pun udah terang-terangan kayak tabungannya ada berapa, cuman bisa biayain sampai mana, dari financial support cuman sampai semana. Jadi gue yang udah tahu kondisi finansial mama tuh jadi cari alternatif lain, gimana caranya apa yang gue pengen bisa terwujud, tapi ya mungkin pakai cara lain. Atau ya kalau diomongin kejadian yang sudah pernah lewat gitu ya, yang kayak waktu gue SMK mau masuk ke SMK,
ya terang-terangan pengennya masuk sekolah ini, ya namanya anak sekolahan ya pengen sekolah yang ada kolam renangnya, pengen sekolah yang terbaik lah intinya. Tapi ya kalau misalnya karena uang sekolah mahal, ya kita cari alternatif jalan tengahnya yang mana yang lebih cocok. Mama oke, terus aku juga oke gitu. Ini cerita yang pernah terjadi sih. So menurut aku sebelum ambil keputusan atau misalnya sebelum anaknya mau disekolahin ke luar negeri, pastiin dari sisi mama atau dari sisi papa atau dari sisi istilahnya orang tua atau wali gitu, terus ke anak juga saling open lah, jadi anaknya juga bisa jujur, bisa curhat, terus mamanya juga kayak bisa kasih saran gitu, ya feel like temen aja sih. Terus di video ini ya hitung-hitung aku cerita agak sedikit privasi sih sebenarnya ya, tapi semoga video ini atau cerita singkat ini bermanfaat buat ibu, anak, orang tua gitu ya. Dan ya aku kan sebagai anak juga, dan aku punya orang tua yang seperti itu, terang-terangan buka-bukaan. Jadi waktu aku terima tahu gitu, ya sayang banget kurang gitu uangnya, tapi jadi ada sisi yang kayak oke, aku berjuang, aku nggak mau nyusahin mama gitu. Toh waktu aku tahu finansial keluarga supportnya semana, dan aku waktu Taiwan ya sisa aku aja yang berjuang kayak gitu. Jadi ya kalau kalian nonton video aku dari lama banget gitu ya, Henny Life Story lah, kalau enggak kalian bakal tahu semua awal aku di Taiwan tuh dimodalin, tapi ya nyampe Taiwan aku harus berjuang sendiri, aku harus yang menafkahi, menghidupi aku sendiri gitu, sampai uang cuci muka, uang kosan, uang sekolah, ya aku sendiri lagi yang harus fight, yang harus berjuang sendiri gitu ya. Dari segi mama ya cuman bisa bantu semana, ya sisanya harus aku sendiri yang berjuang. Ya nggak menutup kemungkinan ya kalau misalnya orang punya privilege jadi mungkin kurang bersyukur atau kurang menghargai. Tapi ya aku berharap semua yang nonton video ini, entah dari sisi mama, papa, orang tua wali, atau sisi anak, kalian bisa saling mengerti sisi-sisi orang lain gitu yang mensupport kita, terutama segi finansial, dan yang kedua mungkin segi support ya. Karena menurut aku finansial penting, tapi mama harus percaya juga gitu sama aku yang bisa bertahan hidup di Taiwan. Kalau enggak ya pasti nggak mungkin diizinin ke Taiwan. Jadi harus punya trust itulah. Ya intinya aku harus kasih tahu ke mama aku bisa bertahan hidup di Taiwan, biar mama nggak khawatir. Tapi di sisi itu juga aku juga harus berjuang sendiri, nggak bisa ngandalin selamanya uang orang tua kayak gitu. Jadi setiap privilege kalian harus hargai, dan kalian juga harus bersyukur apapun keadaan orang tua. Ya menurut aku itu kan kita nggak bisa pilih kita dilahirin dari keluarga yang kayak gimana, tapi ya semua itu anugerah, pasti ada sisi baik, sisi positifnya. Oke, sekian aja videonya hari ini. Semoga yang nonton bisa dapat sisi baiknya, terus dapat poin-poin cerita yang aku ceritain, cerita singkat ini. Jadi kalian ada gambaran juga awal mulanya aku ke Taiwan diizinin ya karena seperti itu. Daya juangnya tinggi, nggak gampang menyerah juga. Terus ya aku yakin kalau aku bisa, siapapun yang jalanin atau siapapun yang baru merantau pasti bisa juga. Karena aku juga udah lewatin, ini aku udah 6 tahun, mau jalan 7 tahun di Taiwan. Dan kalau misalnya hitung dari financial support dari orang tua, mungkin mereka lebih ngebantu 1 tahun pertama, malah kurang, kayaknya 6 bulan pertama doang nyampe Taiwan, nyampe semua modal-modalnya habis, dan ya udah sisanya aku harus berjuang sendiri. Toh kalau misalnya aku bisa atau ada orang lain yang bisa, aku yakin semua yang nonton ini juga pasti bisa, karena kan kita sama-sama makan nasi, sama-sama punya daya juang. Lihat kamu mau apa enggak aja sih. Karena ya menurut aku dari segi aku suka nari tuh, itu benar-benar aku jadi tahu kalau aku pengen, kalau aku emang niat, 1001 cara aku cari biar bisa ikut kelas nari. Sama selain nari gitu ya, aku sekolah di Taiwan, aku merantau di Taiwan ya. Kalau emang dari awal kepikirannya oke, aku nggak pengen nyusahin orang tua lagi dalam segi finansial, ya udah aku pasti bisa gitu. Oke, terima kasih buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan follow aku di Instagram. Kita jumpa lagi next video. Dan yang satu lagi aku mau kasih tahu, video ini tidak bermaksud menghakimi ya, tapi ya aku open ini supaya sama-sama punya cara pikir yang baru antara sisi mama, sisi orang tua, atau enggak yang satu lagi sisi anak gitu. Oke, terima kasih. Bye-bye.